gang. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa pada abad 21 ini kehidupan manusia semakin maju? Hal itu ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Berkat perkembangan teknologi informasi, hubungan antar manusia menjadi semakin mudah dengan fasilitas telepon, seluler, dan internet serta piranti lainnya. Kita dapat berkomunikasi dengan mudah, hanya dengan satu sentuhan jari dan genggaman tangan. Kita dapat berkomunikasi dengan manusia lain sekalipun di lokasi yang jauh. Komunikasi seakan sangat dekat walaupun jaraknya jauh. Hal ini terjadi berkat manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkat akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat memikirkan ciptaannya dan dapat mengembangkannya. Kekuatan akal mendorong manusia untuk dapat mengembangkan kehidupannya menjadi lebih mudah dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Pada beberapa abad silam, Islam pernah berjaya dalam ilmu pengetahuan. Salah satunya ketika Islam berkembang di Andalusia 756 sampai 1031 Masehi. Pada saat itu, ilmu pengetahuan berkembang pada beberapa disiplin. Ilmu seperti astronomi, arsitektur, sains, dan lainnya, termasuk agama. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pada dasarnya adalah dorongan akal sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dalam perkembangan ini, peran agama khususnya Al-Quran turut memberi kontribusi yang sangat penting. 1. Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat Andalusia dikuasai orang-orang Gotik, Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair berhasil menuju Andalusia melalui jalan lain yang tidak dilalui oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Pantai barat semenanjung Spanyol yakni Sevilla dan Merida berhasil ditaklukkan. Daerah taklukan meluas hingga ke utara seperti Barcelona, Tarragona, dan Saragossa. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abd al-Rahman al-Dakhil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia (Spanyol), menandakan resmi dimulainya kekuasaan kedua dari dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyah di Baghdad. Wilayah Islam di Andalusia pada Umayyah II dibagi menjadi 5 provinsi (Five Royalty) yang dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahan adalah Cordova. Pemerintah pusat Damaskus menempatkan seorang wali atau amir di Spanyol. Wali pertamanya adalah anak Musa bin Nusair yang bernama Abd al-Aziz di Andalusia. Abd al-Aziz menikah dengan Ashelon, seorang janda dari Roderick, kemudian namanya diganti dengan Ummu Asim. Inilah pernikahan campuran pertama antara seorang muslim dengan seorang wanita Spanyol. Setelah Abd al-Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. Penduduk Spanyol mereka bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintah Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasakan tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Mereka menjadi
merdeka dan aktif membantu bangsa Arab dalam memerintah Spanyol dan mengembalikan negeri ini ke tingkat budaya yang tinggi. Kekuasaan Islam di Andalusia ini tanpa menganiaya dan tidak ikut campur dalam urusan internal mereka. Kaum muslimin memberikan otonomi penuh dalam semua masalah keagamaan. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abu al-Rahman lolos dari kepungan Bani Abbas. Ia berhasil meloloskan diri dengan bersembunyi dan berkelana sehingga sampai ke Spanyol. Di Spanyol, ia disambut oleh pendukungnya dan berhasil menjadi amir dan penguasa Spanyol. Dia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol, sehingga dijuluki dengan Abu ar-Rahman al-Dakhil yang artinya pendatang baru. Untuk mempertahankan Spanyol dari ancaman musuh-musuhnya, Abu ar-Rahman al-Dakhil membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa barbar. Kalian dapat menjelajahi pula tempat bersejarah di wilayah tersebut. Bagaimana perkembangan Islam di Spanyol? Berikut ini adalah ringkasan perkembangan Islam di Spanyol dapat dibagi 6 periode, yaitu A. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. B. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir, panglima atau gubernur, akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. C. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini Spanyol diperintahkan oleh penguasa dengan gelar khalifah. D. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al-muluk al-tawaf yang berpusat di daerah kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. E. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara tetapi mendapat suatu kekuatan yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Murabbitun dan Muwahhidun. F. Periode ke-6 1248 sampai 1492. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abd al-Rahman al-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. 2. Kejayaan Islam di Andalusia. Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku, dan ratusan masjid. Jalan aspal yang panjang dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berhampiran menjadi pemandangan menarik di Cordova. Kota ini menjadi populer dan mengundang kekaguman pengunjung. Utusan diplomatik banyak berkumpul di Cordova. Delegasi berdatangan dari Janata Afrika Utara, dinasti Rusia, Raja Prancis, Konstantinopel, dan Jerman. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman menjadi pembangunan fisik yang menonjol.
pembangunan yang megah terdapat pada kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Jakfaria di Saragossa, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Istana Alhambra di Granada. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Cordova dibangun dan diperindah. Jembatan yang dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota menambah keindahan kota. Ibu kota Spanyol Islam dihiasi oleh taman-taman. Istana yang megah berdiri di sekitarnya. Kebanggaan kota Cordova adalah Masjid Cordova, perkampungan-perkampungan yang indah, tempat-tempat pemandian dan saluran air yang dari pegunungan. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di kota itu ada sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Arsitektur terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Dekat La Granda terdapat Alcázar Sevilla. Bangunan spektakuler memiliki ornamen dinding yang memuat skrip berbahasa Arab, termasuk frasa "Wala ghalib illa Allah", tiada pemenang kecuali Allah SWT. Karya arsitektur ini menjadi refleksi sejenis dari arsitektur Istana Alhambra. Torre del Oro dengan menara emasnya dibangun yang difungsikan sebagai tempat pengawasan dan pertahanan Sevilla dari serangan musuh. Akses menuju pelabuhan kota dapat dikontrol melalui menara emas ini. Rangkaian rantai raksasa yang terdapat di Torre del Oro menyambung dengan menara lain di seberang sungai, yaitu Torre de la Plata. Rantai tersebut digunakan untuk mencegah serangan kapal pasukan Kristen yang mau masuk ke dalam kota. Pada daerah otonomi Castilla-La Mancha terdapat kota Toledo. Kota ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Kota ini pernah pula menjadi salah satu kota pada masa pemerintah Islam di Spanyol. Tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi terdapat di Toledo. Islam, Yahudi, Kristen dapat hidup berdampingan dengan harmonis, yang pada masa itu disebut La Convivencia de Consistency. Masjid A Mezquita Cisro de la Luz dibangun pada tahun 999 Masehi oleh bangsa Moor. Semula masjid ini diberi nama Masjid Bab al-Mardum. Namanya diambil dari nama gerbang kota Toledo dengan letak 20 meter dari masjid. Lantai masjid beralasan tanah, desain pilar dipengaruhi oleh Masjid Agung Cordova.